Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan bahas salah satu materi kimia kelas 10, yaitu tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang stoikiometri reaksi. Nah, bagi adik-adik yang ingin menonton materi yang sebelumnya tentang stoikiometri reaksi, kakak sudah sediakan linknya pada deskripsi video ini. Oke, kakak langsung menuju materinya. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi, larutan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya larutan elektrolit, kemudian ada namanya larutan non-elektrolit. Kemudian larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, dia akan membentuk senyawa nantinya yang dinamakan dengan senyawa ionik. Kemudian untuk elektrolit lemah, dia akan membentuk senyawa, yaitu senyawa kovalen polar. Untuk non-elektrolit akan membentuk senyawa kovalen non-polar. Nah, tahu ya bedanya tentang senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar? Kalau senyawa kovalen polar, dia masih bisa menghantarkan listrik. Kalau senyawa kovalennya non-polar, dia tidak akan bisa mengantarkan listrik. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara mengetahui apakah suatu larutan itu merupakan larutan elektrolit ataupun larutan non-elektrolit? Nah, untuk mengetahuinya, adik-adik bisa melakukan suatu percobaan. Nah, percobaannya seperti ini. Saya sudah siapkan gambarnya di sini. Jadi, percobaan larutan non-elektrolit dan elektrolit itu adalah dengan cara merangkai bahan-bahan seperti ini. Jadi, yang pertama yang perlu disiapkan yaitu adalah gelas. Nah, seperti ini. Gelas apa aja bisa, terserah. Kemudian ada rangkaian seperti ini. Yang pertama adalah aki, ini sumber listrik ya, bisa menggunakan baterai atau lain sebagainya. Kemudian aki ini dirangkaikan dengan kabel, disambungkan dengan lampu. Nah, lampu ini kemudian disambungkan lagi dengan elektroda. Untuk yang sumbu satunya itu juga disambungkan dengan kabel dan kabelnya disambungkan dengan elektroda. Jadi kedua batang ini namanya elektroda ya. Nanti ini akan digunakan untuk pengujian. Nah, kemudian dalam gelas ini dimasukkan larutan yang akan diuji nanti, misal air atau HCl atau glukosa dan lain sebagainya, terserah larutan yang akan diuji nantinya. Kemudian ada dua hal yang akan dipantau dari percobaan ini. Yang pertama yaitu adalah mengenai gelembung gas, banyak atau sedikitnya gelembung gas yang akan timbul pada larutan ini nantinya. Kemudian yang kedua yang akan diuji yaitu tentang nyala atau tidaknya lampu ini. Jadi kalau dalam pengujian ini ternyata lampunya itu mati, maka dia termasuk larutan yang non-elektrolit. Kalau ternyata pada saat pengujian lampunya itu menyala, maka dia disebut dengan larutan elektrolit. Kalau larutan elektrolit itu akan mengantarkan listrik. Kalau larutannya non-elektrolit, maka dia tidak akan bisa mengantarkan listrik. Kemudian tabel hasil pengujian datanya itu adalah seperti ini. Jadi ada beberapa larutan yang akan dimasukkan ke dalam gelas kimia yang sudah kakak jelaskan di atas tadi. Ada beberapa larutan yang akan dimasukkan. Jika yang dimasukkan yaitu adalah larutan urea, ternyata lampunya itu tidak menyala. Kemudian gelembung gasnya itu juga tidak ada. Nah, kalau keadaan seperti ini, berarti larutan urea itu merupakan larutan yang bersifat non-elektrolit. Kenapa? Karena lampunya tidak menyala, dia tidak mampu menghantarkan listrik. Kemudian jika larutan yang dimasukkan adalah larutan amonia, ternyata lampunya itu redup dan gelembung gasnya itu ada. Nah, seperti ini. Maka untuk keadaan seperti ini dinamakan dengan elektrolit lemah. Kenapa lemah? Karena nyala lampunya juga lemah di sini, redup ya. Redup itu kan lemah. Kemudian jika yang dimasukkan adalah HCl. Kalau yang dimasukkan HCl, ternyata nyala lampunya itu terang. Kemudian gelembung gasnya itu juga ada. Nah, kalau nyala lampunya terang dan gelembung gasnya ada, maka itu disebut dengan elektrolit kuat. Untuk selanjutnya, adik-adik tinggal memahami ini. Jika nyala lampunya terang, maka itu
adik-adik simpulkan sebagai elektrolit kuat. Jika nyala lampunya redup ya, jika redup maka adik-adik simpulkan bahwa dia bersifat elektrolit lemah. Jika lampunya ternyata tidak menyala pada saat percobaan, maka adik-adik tinggal simpulkan bahwa senyawanya itu bersifat non elektrolit. Nah, seperti itu ya. Jadi beri contoh di sini larutan cuka. Ternyata larutan cuka itu bersifat redup nanti kalau diuji. Kalau redup berarti dia elektrolit lemah. Nah, gampang kan? Kemudian larutan H2SO4 ternyata nyala lampunya terang. Kalau nyala lampunya terang berarti dia elektrolit kuat. Nah, seperti itu. Untuk larutan alkohol, nah ini tidak menyala. Kalau tidak menyala maka dia termasuk non elektrolit. Oke, kita lanjut. Jadi larutan yang mempunyai daya hantar cukup baik walaupun nanti konsentrasinya relatif rendah itu yang disebut dengan larutan elektrolit kuat. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya yaitu HCl, H2SO4, air laut, air kapur, dan lain sebagainya. Banyak ya. Kemudian yang selanjutnya, jika larutan itu daya hantarnya ternyata buruk walaupun nanti konsentrasinya relatif besar, itulah yang disebut dengan larutan elektrolit lemah. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya yaitu amoniak atau NH3, kemudian cuka atau CH3COH, H2S, dan lain sebagainya. Banyak ya. Pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit kuat itu akan mengantarkan listrik lebih baik daripada larutan elektrolit yang lemah. Baik atau tidaknya daya hantar listrik suatu larutan itu dapat diketahui dari intensitas nyala lampu dan ada atau tidaknya gelembung gas pada saat pengujian yang sebelumnya kakak sudah jelaskan itu. Kemudian larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit di sini itu adalah larutan yang terbentuk dari senyawa yang dilarutkan dalam air ya. Senyawa non elektrolit ini dalam air dia tidak akan terionisasi, melainkan tetap dalam bentuk molekul. Misalnya kakak beri contoh senyawa gula dalam pelarut air. Gula rumusnya C6H12O6. Ini adalah rumus dari gula. Nah, kalau gula dia dilarutkan dalam air, jika adik-adik pandang dalam larutannya, ternyata dalam larutan ini hanya ada satu spesies saja, yaitu C6H12O6. Artinya apa? Artinya tidak ada spesies lain. Dia tidak mengion. Berbeda halnya dengan larutan elektrolit. Jadi kakak beri contoh larutan elektrolitnya yaitu adalah HCl. Jika larutan garam ini adik-adik pantau dalam larutannya ternyata ada dua spesies di sini. Ada dua spesies. Spesies apa saja Kak? Spesies yang pertama adalah H+, ion H+. Kemudian spesies yang kedua yaitu ion Cl-. Nah, ada dua muatan ya di sini, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kenapa bisa ada dua muatan ini? Karena garam ini, HCl ini ketika dilarutkan dalam air dia akan mengion menjadi H+ dan juga menjadi Cl-. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kemudian listrik bisa mengalir di sini karena ada muatan-muatan di sini, muatan positif dan muatan negatif. Nah, nantinya pada saat diuji nyala lampunya dapat hidup karena listriknya akan berjalan lewat muatan-muatan ini. Berbeda halnya dengan glukosa. Di sini listrik tidak bisa berjalan di sini. Kenapa? Karena tidak ada muatan sama sekali di sini. Di sini ini sifatnya adalah netral, tidak ada muatan positif maupun negatif. Artinya tidak akan ada listrik yang mengalir di sini. Oke, bisa dipahami. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam reaksi pengujian ini nantinya akan terdapat gelembung-gelembung gas dalam senyawa ini, dalam larutan ini. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sih Kak larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu dapat menimbulkan gejala berupa timbulnya gelembung gas? Nah, untuk menjawabnya, ternyata larutan elektrolit itu mengandung partikel-partikel yang bermuatan, yaitu kation dan juga anion. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867, diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan melalui suatu larutan elektrolit akan terjadi proses elektrolisis. Elektro artinya listrik, kemudian lisis artinya penguraian. Berarti elektrolisis adalah penguraian listrik. Nah, contoh proses elektrolisis yang terjadi yaitu pada larutan HCl.
yang menghasilkan gas hidrogen dan gas klorin. Nah, untuk elektrolisanya sendiri seperti ini. Nanti HCl dalam fase aqueous itu akan bereaksi menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Kemudian ion H+ ini dia akan menangkap elektron. Jadi reaksinya menangkap elektron seperti ini. 2H+ aqueous ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan gas hidrogen. Kemudian untuk spesies yang satunya yaitu Cl-, dia akan menangkap elektron. Dengan reaksi seperti ini, 2 Cl- dalam fase aqueous akan berubah menjadi gas klorin ditambah dengan 2 elektron. Nah, ini jika disederhanakan, reaksi elektrolisisnya akan seperti ini. 2H+ dalam fase aqueous ditambah 2 Cl- dalam fase aqueous akan menghasilkan gas hidrogen dan juga gas klorin. Nah, kedua gas inilah yang kemudian akan menimbulkan gelembung-gelembung nantinya pada saat pengujian nyala atau tidaknya lampu nanti. Nah, untuk memahami materi ini, adik-adik juga harus paham mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit itu ada apa aja. Jadi di sini kalau sudah siapkan, adik-adik bisa menghafalkannya atau bisa mencatatnya di buku masing-masing. Ini sangat penting ya, perlu dicatat ya. Jadi larutan elektrolit itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama larutan elektrolit itu ada air, kemudian ada asam sulfat H2SO4, kemudian asam nitrat atau HNO3, ada asam cuka HCl, NaOH, CaOH 2 kali, KOH, NaCl, BaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Kemudian untuk larutan non elektrolit itu kalau sudah siapkan juga ada beberapa. Yang pertama adalah urea, metanol, kemudian etanol, propanol, pentanol, glukosa, sukrosa, maltosa, N-heksana, DCM atau diklorometana, aseton dan lain sebagainya. Jadi untuk larutan non elektrolit itu cenderung pada senyawa kompleks ya. Oke. Sekian materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, ini video kakak bahas materi selanjutnya yaitu tentang redox atau merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi tunggu video kakak yang selanjutnya. Salam jumpa dari kakak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.